Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dida Mulya Nugraha dari 1249. Hari ini saya akan mempresentasikan satu topik berjudul kebijakan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, saya ingin mengulik terlebih dahulu apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah satu sistem demokrasi di mana pemikiran dan keputusan terpusat pada satu pemimpin, yaitu Presiden Soekarno. Apa sih yang melatar belakangi terjadinya demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin, kalau menurut segi ekonomi, banyak program ekonomi pada demokrasi liberal yang tidak kunjung terrealisasikan karena adanya pergantian kabinet. Era demokrasi terpimpin adalah era di mana kerjasama kepemimpinan PKI dan kelompok berjuis nasional dalam menekan pergerakan kelompok buruh dan petani, namun tak bisa memecah masalah politik dan ekonomi yang mendesak, seperti cadangan devisa yang menurun, inflasi yang meningkat, penghasilan ekspor yang menurun, dan korupsi birokrat dan militer yang menjadi wabah. Mari kita mulai dengan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada saat itu, Presiden Soekarno membuat 5 kebijakan ekonomi, yaitu ada kebijakan Sanering, pembentukan Dapernas, proyek mercusuar, peleburan bank, dan deklarasi ekonomi. Kita masuk yang pertama ya. Kebijakan Sanering. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah Indonesia mengumumkan keputusan mengenai devaluasi atau pemotongan nilai uang dengan sebagai berikut. Uang kertas Rp500 menjadi Rp50, uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100, dan pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Tujuannya apa sih dari kebijakan ini? Nah, kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Dengan devaluasi diharapkan uang yang beredar di masyarakat bisa berkurang. Selain itu, nilai rupiah pun akan meningkat. Namun sayangnya, realitas yang terjadi adalah memang pemotongan nilai uang berdampak pada harga barang yang menjadi murah. Namun tetap saja rakyat merasa kesusahan karena mereka tidak mempunyai uang. Kas negara sendiri pun menjadi defisit akibat proyek politik yang menghabiskan banyak anggaran. Untuk menyetop defisit, pemerintah justru mencetak uang baru tanpa perhitungan yang matang. Alhasil, Indonesia pun pada saat itu langsung mengalami hiperinflasi pada tahun 1963 sampai 1965 yang bisa mencapai lebih dari 600%. Serem banget tuh inflasi sampai angka lebih dari 600%. Pastinya serem banget buat perkembangan ekonomi Indonesia pada saat itu. Bagi masa sekarang. Yang kedua adalah pembentukan Dapernas atau Bappenas untuk memulihkan keadaan ekonomi dan keuangan pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno membuat sebuah badan yang bernama Dewan Perancang Nasional. Dewan ini dipimpin oleh Muhammad Yamin, beranggotakan 50 orang. Pada tahun 1963, namanya diganti menjadi Badan Perancangan Pembangunan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Mereka ngapain aja sih sebenarnya? Nah, tugasnya itu menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, lalu menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Lalu yang ketiga adalah
Proyek Mercusuar. Proyek Mercusuar ini adalah program politik ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Forces atau kekuatan baru yang sedang tumbuh di dunia. Mungkin pengertian tadi agak sedikit ribet. Nah, simpelnya itu Indonesia mengadakan proyek mercusuar ini untuk menarik atensi dari negara-negara luar agar bisa bekerja sama dengan kita. Nah, contohnya tuh kita bisa lihat di gambar yang tertera ini ada Tugu Selamat Datang dan Bundaran Hotel Indonesia yang terkenal. Lalu ada juga Gelora Senayan yang waktu itu dibangun karena mau diadakan rapat dengan negara-negara luar di seluruh dunia. Lalu ada juga Tugu Monumen Nasional atau Monas. Lalu ada Hotel Indonesia dan Jembatan Semanggi. Kelihatannya ini jadul banget ya fotonya. Berasa nostalgia ke tahun 60-an. Lanjut lagi, kita ke program peleburan bank. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1965, didirikanlah Bank Tunggal Milik Negara dan Bank Indonesia. Bank Tunggal Milik Negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum. Lalu ada juga Bank Indonesia yang merupakan hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Tapi langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara, karena pada waktu itu belum ada lembaga pengawas keuangan. Nggak kayak sekarang kan udah ada BPK, Badan Pengawas Keuangan. Jadi keuangan negara akan selalu diawasi perkembangannya. Lalu yang terakhir, ada deklarasi ekonomi. Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pada 28 Maret 1963, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi ekonomi atau yang sering disebut DEKON yang berisi 14 peraturan pokok. Tujuannya ada sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas, serta menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Nah, tadi kan telah disebutkan ada 14 peraturan pokok dalam DEKON ini. Nah, isinya tuh apa aja sih? Nah, isinya tuh 9 bahasan mengenai ekonomi, 4 bahasan mengenai kepegawaian, dan 1 bahasan lainnya mengenai koordinasi pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Namun sayangnya juga kegagalan didapatkan oleh DEKON ini. DEKON tak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON malah mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Jadi perekonomian Indonesia nggak pernah naik signifikan atau menurun signifikan. Dia lempeng-lempeng aja, monoton gitu. Nah, kegagalan DEKON ini disebabkan oleh tidak terwujudnya pinjaman dari IMF atau International Monetary Fund
sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. Lalu, perekonomian pun terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dan juga konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah kemerosotan ekonomi kita. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.